Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Zahra dari kelas 6D Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang solusi penanganan isu dan konflik. Sebelumnya kita mengenal dulu apa itu isu dan konflik. Isu dan konflik adalah dua hal yang sering muncul dalam berbagai konteks dan bidang kehidupan. Jadi, isu adalah mengacu pada permasalahan atau topik yang menjadi fokus perdebatan atau perhatian masyarakat. Isu-isu ini berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, lingkungan, atau masalah kemanusiaan lainnya. Dan konflik di sisi lain adalah ketegangan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan, tujuan, atau nilai yang bertentangan. Isu sering menjadi pemicu konflik karena perdebatan, pendapat, dan kepentingan yang berkaitan dengan isu tertentu dapat menyebabkan ketegangan dan perselisihan. Namun, konflik juga bisa timbul karena faktor lain di luar isu, seperti ketidakadilan, ketidakseimbangan, kekuasaan, ataupun kekerasan. Jadi, penanganan isu dan konflik membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan strategis. Berikut adalah beberapa solusi umum untuk penanganan isu dan konflik. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Guna daripada komunikasi yang efektif adalah untuk membangun dan mempertahankan komunikasi yang terbuka, jujur, dan transparan, sangat penting. Pihak-pihak yang terlibat harus saling mendengarkan dengan cermat, mencoba memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi bersama secara kolaboratif. Yang kedua adalah negosiasi dan kompromi. Upaya untuk mencapai kesepakatan, memulai negosiasi dan kompromi seringkali merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan sebuah konflik dalam rangka mencapai solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga adalah mediasi. Menggunakan mediator netral yang dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik untuk menemukan solusi-solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediator ini bertindak sebagai fasilitator dan membantu mendorong dialog yang konstruktif dan membantu mengatasi perbedaan yang ada. Dan yang keempat adalah penyelesaian konflik melalui hukum. Jika konflik melibatkan pelanggaran hukum atau ketentuan-ketentuan kontrak, penyelesaian melalui jalur hukum dapat ditempuh. Dengan mengajukan gugatan atau mengadu ke pengadilan dapat menjadi langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang kelima yaitu peningkatan kesadaran, dan yang kelima adalah peningkatan kesadaran dan pendidikan. Kadang-kadang konflik muncul akibat kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi, pendidikan dan program kesadaran dapat membantu mengatasi stereotip dan prasangka atau ketidakpahaman yang mendasari konflik tersebut. Dan yang keenam yaitu menggunakan pendekatan kolaboratif, di mana pendekatan kolaboratif melibatkan upaya untuk kerjasama dan membangun hubungan positif di antara pihak-pihak yang menguntungkan. Semua pihak dapat membantu mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Dan yang ketujuh yaitu pemilihan pimpinan yang bijaksana, di mana pimpinan yang memiliki keterampilan dalam penanganan konflik dan mampu mengelola perbedaan dengan bijaksana dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan isu dan konflik. Pemimpin yang mampu merangkul perspektif yang berbeda dan memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi dapat membantu mencapai solusi yang harmonis. Jadi, setiap isu dan konflik memiliki karakteristik unik dan solusi yang tepat akan bervariasi tergantung pada konteksnya.
Jadi, dalam situasi yang sulit, seringkali penting untuk melibatkan pihak ketiga yang netral dan terpercaya untuk membantu memfasilitasi penyelesaian yang adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Sekian penjelasan dari saya mengenai solusi penanganan isu dan konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.